Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi annotation di Kotlin. Apa itu annotation? Annotation itu adalah menambahkan metadata atau informasi tambahan ke dalam kode program yang kita buat. Kalau teman-teman sebelumnya belajar Java, mungkin teman-teman udah ngerti tentang Java annotation. Nah, di Kotlin juga sama. Fitur annotation di Java itu dibawa ke Kotlin. Jadi di Kotlin kita bisa menambahkan annotation. Simpelnya kalau ditanya apa itu annotation, itu adalah menambahkan metadata atau informasi tambahan ke kode program yang kita buat. Tidak semua yang membutuhkan, tidak semua orang ya membutuhkan annotation. Biasanya annotation itu digunakan saat kita memang pengen bikin library atau framework. Kalau misalnya kita nggak pernah bikin library atau framework, harusnya sih tanpa annotation juga tetap kita bisa bikin program pakai Kotlin. Tapi kalau kita pengen bikin library atau framework, biasanya kita bisa memanfaatkan si annotation ini. Annotation sendiri bisa diakses menggunakan reflection. Reflection ya, jadi reflection itu mengambil informasi pada saat aplikasinya jalan atau pada saat runtime. Nanti akan dibahas di materi selanjutnya setelah annotation ini. Nah, untuk membuat kelas annotation, kita bisa menggunakan kata kunci annotation. Jadi ini juga kayak kelas, cuma bedanya ini kelasnya kelas annotation. Annotation hanya boleh memiliki properties via primary constructor, tidak boleh memiliki members lainnya. Function, property di body itu nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan hanya punya properties via constructor. Nggak boleh kita bikin properties via body atau bikin function dalam annotation. Jadi emang sebenarnya cuma buat metadata aja atau nambah informasi tambahan di dalam si kode program Kotlin kita. Nah, ini beberapa contoh atribut annotation yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah add target. Ini kalau kita bikin annotation, kita bisa tambahkan annotation-nya lagi, jadi agak sedikit unik. Menambah annotation di dalam annotation, namanya add. Jadi annotation itu selalu diawali dengan add ya, add. Di sini nama annotation-nya, target. Informasi target ini memberitahu annotation bisa digunakan di mana. Apakah di class, apakah di function, properties, dan lain-lain. Jadi, saat kita bikin annotation, itu kita bisa nentuin annotation ini bisa ditempatkan di mana. Selanjutnya ada retention. Apa itu retention? Ini memberitahu kalau annotation ini bisa disimpan di hasil kompilasi dan apakah bisa dibaca oleh reflection. Jadi ada juga yang annotation cuma dibuat untuk dokumentasi aja. Artinya ketika di compile, informasi annotation-nya hilang. Itu bisa aja, nggak masalah. Tapi kalau kita pengen ketika di compile, informasi annotation-nya ada di dalam hasil kompilasi kode Kotlin kita, itu juga bisa. Terus di sini ada repeatable, ini memberitahu annotation apakah bisa digunakan lebih dari sekali di target yang sama. Ya. Atau ada juga must be documented, ini memberitahu annotation apakah perlu didokumentasikan di public API atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti di generate dokumentasinya, Kotlin-nya mau didokumentasikan atau enggak. Nah, ini pakai annotation tambahan namanya must be documented. Nah, ini cara membuat annotation di Kotlin sederhana sekali. Jadi kita cukup menggunakan kata kunci annotation sebelum kelasnya. Jadi annotation class, lalu di sini nama annotation-nya, lalu di sini informasinya menggunakan primary constructor. Selanjutnya misalnya kalau teman-teman nama annotation-nya fancy ya, pengen targetnya cuma bisa dipakai di kelas, itu teman-teman tambahkan target, annotation targetnya class. Atau dia bisa dibaca sama reflection, teman-teman bisa pakai retention, annotation-retentionnya runtime. Runtime artinya nanti bisa dibaca sama reflection. Tapi kalau misalnya enggak, berarti enggak bisa dibaca sama reflection. Must be documented ini memberitahu ketika nanti di generate hasil dokumentasinya, teman-teman pengen si annotation ini pengen di generate juga dokumentasinya. Untuk lebih jelas, kita langsung coba praktekkan. Jadi di sini kita akan bikin package baru, namanya annotation, ya. Annotations pakai S, misalnya, biar nggak konflik sama keywordnya annotation. Lalu di sini kita tambahkan Kotlin. Nah di sini kebetulan tidak ada annotation, nggak masalah. Kita bikin misalnya fancy, bikinnya kelas ya. Add. Lalu di sini tinggal annotation. Lalu di sini kita tambahkan misalnya apa ya tadi informasinya?
author ya, file author string. Nah, kalau teman-teman nambahkan di sini file name string sama dengan echo. Nah, lihat ini tidak bisa. Errornya apa? Members are not allowed in annotation class. Jadi, annotation class itu tidak bisa memiliki member, alias tidak bisa memiliki properties dan juga function di dalam bodinya. Ini misalnya set at target ya. Saya pengen targetnya ini misalnya class, artinya cuma bisa ditambahkan di kelas. Lalu di sini tinggal kita tambahkan lagi add retention. Retentionnya ada source, artinya cuma ada di source code, nggak bisa ketika dikompil itu hilang. Binary itu ketika dikompil itu ada di dalam hasil kompilasinya. Runtime itu hasilnya dikompil, ikut dikompil, masuk ke dalam binary-nya, tapi bisa dibaca juga sama reflection. Nah, saya pengen misalnya bisa dibaca sama reflection. Nah, kita pilih runtime. Lalu must be documented. Ini kalau teman-teman baca di sini part of public API atau enggak, bisa didokumentasiin atau enggak. Nah, misalnya bisa. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Ini bikin annotation. Jadi kita bikin annotation yang namanya fancy. Nah, next gimana cara bikin cara pakai annotation? Itu cukup kita tambahkan annotation kita add fancy di dalam kelasnya. Karena kebetulan sebelumnya kita bikinnya targetnya adalah class ya. Jadi dia cuma bisa dipakai annotation di atas kelas ini. Kalau misalnya kita masukkan di sini targetnya misalnya properties atau function, maka baru bisa dipakai di properties atau di function. Ini array ya, dalam sini teman-teman bisa masukkan lebih dari satu targetnya. Nah, ini contohnya, coba kita buat kelasnya my application. Nama, kita buat package baru, misalnya program. Lalu kita buat di sini my application class. Teman-teman di sini bisa tambahkan apa aja, misalnya file name string, file version string ya, integer. Lalu di sini kita bikin function fun info string sama dengan application name version. Nah, untuk menambahkan annotation, teman-teman cukup tambahkan add fancy di sini ya, enter. Lalu di sini wajib memasukkan primary constructor-nya, yaitu author sama dengan misalnya echo. Nah, sudah seperti ini. Lantas cara penggunaannya gimana? Sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau kita bikin file, misalnya di sini annotation main file my application jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Nah, terus untuk apa informasi annotation itu? Nah, biasanya sebelumnya saya bahas ya. Jadi biasanya teman-teman kalau pakai annotation itu ya biasanya mau bikin library atau framework di mana nanti dia diakses menggunakan reflection. Jadi kalau teman-teman cuma kayak gini doang ya ini nggak guna banget sih annotation-nya. Jadi teman-teman cuma pakai annotation, cuma nambahin informasi tambahan di sini. Kalau aplikasi ini fancy annotation-nya dan autornya adalah echo. Jadi ya udah gitu aja. Lantas gimana? Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya contoh penggunaan reflection untuk mengakses data si annotation ini. Oh ya, nextnya sebelum kita bahas reflection, mungkin kita akan bahas dulu tentang annotation target.